Kita mulai. Wah, kita bisa mulai. Sudah jam 5:07. Nah, mungkin ada yang bersedia untuk menampilkan PDF-nya dari Darul Minhaj. Ada yang berkenan? Tidak ada ya? Baik. Ayo, nabda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Wa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amal salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Para tulab dan talibat Ma'had Habrul Ummah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa kembali bertemu sebagaimana biasa di setiap Rabu pagi, melanjutkan kajian kita membahas kitab. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita bisa lanjutkan setelah pekan lalu libur ya, untuk beristirahat sejenak. Insya Allah pada pagi hari ini materi kita masuk ke pembahasan tayamum. Tayamum sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal pertemuan adalah salah satu dari maqasid at-taharah. Kita sudah membahas wudhu, kita sudah membahas mandi, dan sekarang kita akan membahas tayamum. Ya, maqasid taharah yang ketiga. Dan hal-hal yang perlu diketahui tentang tayamum yang tidak disebutkan oleh musannif atau asyarih di sini. Pertama, bahwasannya tayamum itu termasuk taharah daruriyah, taharah darurah, taharah yang sifatnya emergensi, atau taharah badaliyah, taharah pengganti, pengganti dari wudhu, pengganti dari mandi, ya, dan juga pengganti dari mengusap sebagian tubuh, ya, mengusap sebagian tubuh saat penggunaan perban atau jabirah.
Jadi di sini kita ketahui tayamum tidak bisa mengganti izalatun najasah. Sebagaimana kemarin mashu alal khuffain. Dan tayamum sendiri itu min khasaisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Dan sebenarnya dalam bab taharah saja hal-hal yang dikhususkan untuk Nabi kita, untuk umat Muhammad itu tidak hanya tayamum. Setidaknya ada 5 jenis dalam bab taharah, 5 hal dalam bab taharah yang mana itu termasuk khasaisnya umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang pertama tayamum, dan yang kedua adalah al-istijmar, beristinja dengan menggunakan batu. Yang ketiga adalah bersiwak. Dan yang keempat adalah al-mashu alal khuffain, ya, mengusap khuf. Dan yang kelima adalah italatul ghurrah wa tahjil fil wudu. Nah, ini semua adalah kekhususan umat Muhammad yang yang hanya dalam bab taharah. Dan taharah tayamum ini hukumnya bisa terbagi menjadi 5. Pertama, bisa hukumnya menjadi wajib. Kapan bisa menjadi wajib? Ketika seseorang tidak mendapatkan air. Ya, tidak mendapatkan air. Atau ada air, tapi kalau dia gunakan, dia bisa meninggal. Ya, misalnya dia berada di daerah yang amat sangat dingin, mau sholat subuh, kalau pakai air dingin, bisa mati kedinginan. Dan tidak menemukan air panas, tidak bisa memanaskan air misalnya, maka saat itu dia wajib bertayamum. Kemudian tayamum bisa dihukumi mubah. Dihukumi mubah kapan? Ketika seseorang menemukan air yang dijual, ya, dia hanya menemukan air tapi airnya itu dijual. Dan dijual dengan harga di atas harga normal. Yang biasanya misalnya air itu harganya 5.000, tapi karena penjual ini tahu kalau kita sedang butuh air untuk berwudu, maka dia naikkan harganya menjadi 10.000 misalnya. Meskipun kita punya uang 10.000 buat beli air itu, maka di sini tidak wajib kita beli air tadi. Tapi kalau harga airnya masih harga normal, ya kita tetap wajib membeli air untuk berwudu. Ya, maka ketika harga airnya itu dinaikkan melebihi harga normal, saat itu kita dihukumi mubah untuk melakukan tayamum. Atau juga dihukumi mubah ketika misalnya di awal waktu kita tidak menemukan air, tetapi kita yakin 100% nanti menjelang akhir waktu akan menemukan air. Maka kondisinya saat itu kita diperbolehkan tayamum. Diperbolehkan tayamum supaya bisa sholat di awal waktu. Dan tayamum juga bisa hukumnya menjadi makruh kalau diulang-ulang. Ya, kalau diulang-ulang tayamum itu. Ya, karena tayamum itu kan mengusapnya sekali, marratan. Ya, tidak meniga kalikan. Bagaimana wudu? Kalau wudu kan ada taslits. Kalau tayamum cukup sekali. Dan tidak ada namanya kesunahan tajdidut tayamum. Iya, tajdidut tayamum itu tidak ada kesunahannya sebagaimana wudu itu tajdidul wudu. Tapi kalau tayamum tidak ada tajdidut tayamum.
Dan tayamum nanti pembahasan rincinya hanya bisa digunakan untuk 1 kali fardu saja. Lalu hukum tayamum bisa menjadi haram, haram tapi sah, dan juga haram tidak sah. Haram tapi sah itu bertayamum dengan menggunakan tanah hasil curian. Ya, menggunakan tanah hasil curian atau menggunakan tanah wakaf. Ya, misalnya. Tayamumnya sah dan dia sudah diperbolehkan untuk sholat atau beribadah yang lain, akan tetapi dia berdosa karena menggunakan debu tayamum atau tanah tayamum yang bukan haknya. Kemudian haram dan tidak sah. Seperti apa? Ya, ketika bertayamum saat ada air dan tidak ada uzur. Airnya ada dan dia tidak ada uzur, tidak sakit, tidak apa, bisa pakai air dan airnya ada, dia malah tayamum. Nah, ini tayamumnya adalah tayamum yang tidak sah, haram dan juga tidak sah. Nah, baik, kita baca langsung apa yang dikatakan oleh Syarih Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah fit tayammum. Wa fi ba'd an-nusakh al-matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Di sebagian redaksi, di sebagian cetakan nusakh, eh, pembahasan tayamum ini lebih didahulukan dari pembahasan qablahu sebelumnya, ya, dari pembahasan mengusap khuf. Di tayamum dulu baru mengusap khuf. Ya. Bahkan pembahasan mengusap khuf itu dalam Mailur Raja dimasukkan di pembahasan rukun wudhu. Nah, jadi ketika lagi membahas rukun wudhu dan sampai ke pembahasan membasuh kaki, diselipkan di situ mengusap khuf oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Baru habis membahas rukun wudhu dan seterusnya, sunah-sunahnya dan lain-lain, baru masuk ke tayamum begitu. Wa tayammum lughatan al-qasdu. Secara bahasa tayamum artinya al-qasdu. Ini sama dengan pengertian secara bahasanya niat. Niat secara bahasa juga al-qasdu, menyengaja. Begitu pula nanti haji. Haji secara bahasa artinya al-qasdu. Jadi ada tiga hal yang artinya sama-sama al-qasdu, yaitu tayamum, kemudian niat, dan al-hajju secara bahasa. Wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadain badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghasli udwin bi syara'ita makhsusah. Menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi atau membasuh anggota tubuh, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ghasli udwin ini nanti ketika permasalahan penggunaan jabirah atau perban, ya, maka nanti juga diharuskan untuk bertayamum sebagai ganti dari membasuh anggota yang diperban tersebut. Syekh Labib memberikan definisi yang cukup bagus juga, ya, sebenarnya sama maknanya. Kata beliau, mashu a'dha'il makhsusah. Nah, mengusap anggota tertentu, yaitu wajah dan kedua tangan, biturabin tahur, dengan debu yang suci, biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Nah, mashu a'dha'il makhsusah biturabin tahur biniyatin makhsusah badalan an wudu'in au ghuslin au ghasli udwin, au ghasli udwin fi hali wujudil jabirah. Dari sini kita tahu anggota tayamum itu hanya 2. Wajah dan kedua tangan saja. Berbeda dengan wudhu itu 4 anggota.
Baik, kemudian beliau menjelaskan apa itu syarat tertentu, yaitu bisyara itu mahsusah. Nah, apa saja syarat-syarat dari tayamum? Wa syara'itu tayammumi khamsatu asya wa fi ba'di nusakhil matni khamsu khisal. Ahaduha wujudul udhri bisafarin aw marad. Adanya uzur. Adanya uzur baik ketika safar ya, maupun ketika sakit. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Dan safar ini maksudnya bukan pembatasan, tapi aglabnya seseorang ketika safar itu tidak menemukan air. Atau ada air tapi persediaan airnya sedikit, hanya cukup untuk minum. Untuk minum dia dan untuk minum tunggangannya misalnya. Kalau dia safar dengan hewan tunggangan. Seperti zaman dulu ya. Nah, makanya pada umumnya ya safar itu kesulitan seseorang untuk mendapatkan air. Tapi tidak mesti harus safar baru boleh tayamum. Dalam keadaan mukim pun ketika tidak mendapatkan air ya maka juga diperbolehkan untuk tayamum. Sedangkan yang marat sakit ya berarti dia bukan tidak ada air, tetapi ada air cuman dirinya tidak bisa menggunakan air. Kalau dia menggunakan air bisa sakitnya tambah parah atau sembuhnya semakin lama atau bahkan mengakibatkan kematian. Ya, maka saat itu dia eh, boleh menggunakan media tayamum. Dan uzur tayamum ini itu bisa kita bikin dobitnya, yang mana uzur dobit ini mencakup semua uzur. Uzur-uzur dalam diperbolehkannya tayamum. Apa dobitnya itu? Adamu wujudil ma' awil ajzu an isti'malihi. Adam wujudil ma' awil ajzu an isti'malihi. Jadi terkumpul dalam dobit semua uzur-uzur tayamum. Baik nanti ada uzur faqdun hissi, tidak menemukan air secara nyata, atau faqdun syar'i. Ada air tapi ada hukum syariat yang tidak bisa membuat dia untuk bertayamum. Ya seperti sakit dan lain-lain. Maka terkumpul dalam satu dhabit adam wujudil ma' au al-ajzu an isti'malihi. Kedua, dukhulu waqti shalah fala yasihu tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Nah, tayamum itu diperbolehkan kalau sudah masuk waktu sholat. Ya, maka tidak sah bertayamum sebelum masuk waktu sholat. Kenapa tidak sah? Karena tayamum itu adalah taharah darurah. Ya, taharah darurah. Dan tidak ada darurat sebelum masuknya waktu sholat. Ya, tidak ada wala darurata ilaihi qabla dukhuli waqti shalah. Tidak ada darurat seseorang ketika belum masuk waktu sholat. Maka kalau dia bertayamum sebelum masuk waktu sholat, tidak sah tayamumnya, dan ketika datang masuk waktu sholat, baru dia harus mengulangi tayamumnya kembali. Wathalithu talabul ma'i ba'da dukhulil waqti binafsihi au biman adina lahu fi talabihi. Mencari air. Yang kedua, yang ketiga adalah mencari air. Kapan mencari air itu ya sama ketika sudah masuk waktu. Ya, baik dia mencari sendiri atau dia minta bantuan orang lain.
Fayutlabul ma'a min rahlihi wa rufqatihi. Ya, dia mencari air, tanya ke teman rombongannya. Rombongan safar ya, misalnya kayak kafilah-kafilah itu berjalan bareng-bareng. Nah, nanti ketika dia mau wudu nggak ada air, ya dia mungkin bisa bertanya ke salah satu teman rombongannya. Mungkin temannya itu ada air, persediaan air yang cukup banyak gitu. Fa'in munfaridan, kalau dia sendirian, nadhara hawalaihi minal jihatil arba', in kana bimustawin minal ard. Ya, kalau dia sendirian, gimana cara mencari airnya? Ya, dia bisa melihat ke sekelilingnya di 4 sisi, depan, belakang, kiri, kanan. Kalau tempatnya itu datar, jadi cukup dia dengan melihat, tidak perlu dia berjalan mencari sana, mencari sana. Ya, kalau karena tempatnya tadi datar, landai, ya, dia berdiri di situ dan melihat kiri, kanan, belakang, depan, apakah ada air. Nah, kalau nggak ada ya berarti tidak menemukan air. Fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifat taraddada qadra nadharihi. Nah, kalau eh, datarannya itu naik turun. Nah, gimana ya? Wajib dia untuk naik ke bukit dan melihat ke sekeliling. Ya, naik turun, melihat sekeliling eh, sesuai kemampuan, ya, sesuai kemampuan ya, untuk mencari air. Karena tadi kita nggak tahu kan, siapa tahu di balik bukit itu ada air misalnya, atau di balik tanjakan itu ada air. Ya, tapi kalau datarannya rata ya bisa kita lihat dari jauh kan, apakah ada air atau tidak. Dan tolabul ma ini ada rinciannya sebenarnya. Ya, itu dalam kitab Al-Imta itu ada rinciannya. Ada nanti namanya haddul ghaus. Ada nanti namanya haddul qurb. Ada nanti namanya haddul bu'd. Ya. Saya bacakan ya apa yang ada di Imta ini. Pertama, tolabul ma itu nggak wajib kalau dia yakin tidak ada air. Tayaqqana adami wujudil ma. Tayaqqana faqdul ma. Dia yakin nggak ada air. Ya sudah, ngapain cari air? Kalau udah yakin nggak ada air, kalau tetap nyari air ya ada abas, perbuatan yang sia-sia. Kalau dia yakin nggak ada air, maka tidak wajib dia mencari air. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia syak atau zon atau waham, ya, kalau bahasa fikih yang lain itu jawaza. Jawaza itu bisa syak, bisa zon, bisa waham. Artinya ragu-ragu atau merasa kok akhirnya ada air di sana dan seterusnya. Maka kalau dia wajib mencari air saat itu, kalau dia ragu-ragu atau zon ada air, wajib dia mencari air sejauh haddul ghaus. Ya, sejauh haddul ghaus, kira-kira 150 meter. Haddul ghaus itu kata ulama ya, kalau kita teriak itu teriakan kita tuh bisa sampai mana gitu. Ketika teriak minta tolong, maka teriakan kita itu kira-kira menurut para ulama itu bisa terdengar sampai radius 150 meter. Nah, itu namanya haddul ghaus. Kalau dia tadi ragu-ragu atau zan atau waham ada air, wajib dia mencari air sejauh radius haddul ghaus. Nah, kalau sudah mencari sejauh itu tidak nemu air, maka fatayammam, silahkan bertayammum. Kemudian yang ketiga, idza tayaqqana wujudul ma. Yakin ada air sejauh radius haddul qurbi. Haddul qurb itu 2,5 kilo. Ya, kira-kira 2,5 kilo. Kalau kita yakin ada air dari tempat kita ke tempat air itu kira-kira jaraknya 2,5 kilo, yakin ada air, yakin tapi ya, maka wajib dia ke sana untuk mencari air. Tapi kalau belum yakin, ragu-ragu atau cuman zon, ada air di radius itu, ya maka nggak wajib. Yang wajibnya itu jika dia yakin ada air sejauh radius 2,5 kilo. Wajib dia cari. Ya, wajib dia mencari air.
Kemudian kalau dia yakin ada air, tapi radiusnya di atas haddul qurb, yaitu haddul bu'd. Di atas haddul qurb. Ya, di atas haddul qurb berarti ya 2,5 kilo ke atas, berarti 3 kilo, itu haddul bu'd berarti. Tapi yakin ada air, apakah tetap wajib mencari air sejauh itu? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Nah, maka di sini ada 4 rincian. Kalau yang pertama yakin nggak ada air, maka tidak wajib thalabul ma'. Ragu-ragu ada air, maka wajib mencari air sejauh radius haddul ghaus. Yakin ada air, maka wajib dia mencari air sejauh haddul bu'd, haddul qurb. Yakin ada air, tapi airnya radiusnya di atas haddul qurb, maka tidak wajib dia mencari air. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarat yang keempat adalah ta'adzur isti'malihi. Ada uzur dalam penggunaan air. Itu tadi al-ajzu an isti'malihi. Ay isti'malil ma' bi an yakhafa min isti'malil ma' ala dhahabi nafsin aw manfaati 'udwin wa yadkhulu fil 'udri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sab'in aw 'aduwin aw ala malihi min sariqin aw ghasibin wa yujadu fi ba'd an-nusakhil matni fi hadha syart ziyadatun ba'da ta'adzuri isti'malihi wahya al-i'waz wa i'wazuhu ba'da talab. Ya, ini tadi dhabit yang kedua. Yang pertama kan adam wujudil ma', dan yang kedua dhabitnya adalah al-ajzu an isti'malil ma'. Ya, dia khawatir kalau pakai air dia bisa dhahabu nafsin, mati. Ya, saking dinginnya misalnya. Sebagaimana sahabat Amr bin As ketika menjadi salah satu pemimpin tentara di perang Dhatus Salasil, beliau pagi-pagi junub. Nah, kemudian karena cuaca sangat dingin, kalau pakai air malah berbahaya, akhirnya beliau tayammum sebagai ganti mandi junub, lalu menjadi imam bagi sahabatnya yang lain. Lalu diceritakan kepada sahabat yang lain. Ya, diceritakan kepada lalu setelah selesai perang, sahabat bercerita kepada Nabi, dan Nabi bertanya, kenapa engkau asholaita bin nas wa anta junub? Kenapa engkau sholat sama orang-orang dalam keadaan junub? Ya, maka kata Amr bin As mengatakan, aku teringat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Nah, gitu. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia bukan meninggal, tapi rusak salah satu manfaat anggota tubuhnya, berarti bisa jadi cacat, ya, atau lumpuh misalnya, atau sakitnya tambah parah, ya, atau sakitnya tambah lama sembuhnya. Ya, ini bagian dari ma'dzurat at-tayammum. Ya. Ma'dzur tayammum itu ini dia. Uzur-uzur yang diperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Meskipun airnya itu walau kana bi qurbihi ma, ada air. Ada dia punya air, dekat air di situ. Tapi ya itu tadi, dia tidak bisa menggunakan air karena kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Wa khafa law qasadahu ala nafsihi, atau ada air, di situ ada air, bisa dia ngambil air, tapi masalahnya di sana ada binatang buas. Ada singa misalnya, ada harimau, atau ada ular, ya. Atau dia kalau keluar ke sana mencari air, ada musuh. Nah, ini berbahaya untuk nyawanya. Atau khawatir dia terhadap hartanya, kalau dia tinggal, ya nanti hartanya, kalau dia tinggal untuk mencari air, ya hartanya bisa diambil oleh maling atau ghasib. Dan ada di sebagian nusakh matan, ya, di sebagian cetakan, fi hadza syart ziyadatun ba'da ta'adzuri, tambahan setelah ta'adzur isti'mal itu i'wazuhu ba'da talab. Ya, i'wazu ba'da talab itu ya ada air tapi dia butuh air tadi untuk minum dia atau untuk hayawanul muhtaram. Ya, hewan-hewan yang muhtaram seperti kudanya, tunggangannya, ontanya dan seterusnya. Jadi, afwan,
Admin, saya mau nanya ini kok saya remaining meeting time 2 menit lagi ya. Ini kenapa ya? Apa nanti ini mati dulu atau bagaimana? Ini waktu saya tinggal 2,5 menit nih. Ini berarti mati dulu nanti atau bagaimana ini, Ustadz admin? Saya Ustadz nggak tahu soal Zoom account, nggak ngerti, maaf. Ada yang lain yang bisa dijawab nggak? Ini tertulisnya remaining time itu. Ini Kang Edi punten. Biasanya akunnya kena free kayaknya ini, enggak apa bukan pro. Cuma 40 menit aja. Iya makanya. Nanti ini mati dulu ya atau bagaimana? Masuk lagi aja nanti Ustaz kita. Oh gitu ya. Tinggal 1 menit ini. Waduh. Gak apa-apa, biar hemat. Oke lah, nggak apa-apa, nanti berarti kita masuk login lagi berarti ya setelah habis ini Zoom-nya. Baik, itu tadi syarat yang keempat ya. Syarat yang keempat itu ta'adzur isti'malil ma' atau tambahan i'waz ba'da talab. Itu juga ada dalam kitab Al-Imta' itu. Ya, artinya dia membutuhkan air untuk dia minum, baik untuk dia atau untuk hewannya atau hayawanul muhtaram. Asyartul khamis at-turabut tahir ay at-tahur ghairul munadda. Syarat yang berikutnya yaitu debu yang suci atau tanah yang suci yang tidak basah, harus kering. Ya, karena tanah kalau kering kan ada debunya. Kalau basah nggak ada debunya. Wa yasduqut tahiru bil maghsub. Ya, wa yasduqut tahiru bil maghsub ay yashmal at-tahiru bil maghsub. Jadi dia tayamum dengan debu yang suci tapi sayangnya itu debu curian atau tanah curian. Atau melakukan apa namanya? Toharah di tanah wakaf. Ya, sama kayak kita bilang kemarin ya, wudhu pakai air yang disediakan untuk minum oleh masjid, bukan untuk wudhu. Maka wudhunya sah tapi dia berdosa.